Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwata illa billah. Anak-anakku siswa-siswi SMK Muhammadiyah 2 Salam yang saya cintai dan saya banggakan. Saya Pak Nur Wahidatur Rahman Effendi untuk mengajarkan pelajaran Al-Quran Hadis. Pada bab ini kita akan belajar dengan materi taat beribadah dan khalifah yang amanah. Ini karena bertujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah. Khalifah itu wakil Allah di bumi, khalifatullah fil ard. Jadi sebagai manusia diciptakan untuk memakmurkan bumi ini, kemudian tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, pertemuan pada pagi hari ini kita awali dengan kalimat tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kalimat tasmiyah itu Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang akan kita cita-citakan ke depan sebagai khalifatullah fil ardi. Sebagai hamba Allah di muka bumi. Itu nanti akan kita PowerPoint-kan media pembelajaran kita ini supaya apa? Supaya jauh lebih mengesankan di antara kalian dan bisa diterima efektif dan efisien. Semoga bermanfaat. Begitu ya anak-anakku, mohon untuk diperhatikan dan disimak bareng-bareng. Itu yang selanjutnya kita PowerPoint-kan kaitannya dengan materi yang ada pada pagi hari ini, yaitu kedudukan manusia di muka bumi atau khalifatullah fil ardi. Nah, dalil-dalil yang terkait dengan itu adalah Quran surat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 30, Quran surat Ad-Dariyat surat ke-51 ayatnya 56. Kemudian Quran surat An-Nahl, An-Nahl itu surat ke-16 ayatnya 78. Tentang apa? Tentang kedudukan manusia sebagai Abdullah dan Khalifatullah fil ardh. Quran surat Al-Baqarah ayat 30, mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, kemudian dalil yang terkait dengan ini adalah dalil yang menyertai adalah Quran surat Al-Baqarah tadi yang diturunkan di Madinah dan sebagian besar turun pada permulaan tahun Hijriah kecuali ayat 221 yang turun di Mina pada saat haji wada, yaitu haji di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan yang terakhir. Dinamai Al-Baqarah karena di dalamnya dikisahkan penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah kepada siapa? Kepada Bani Israel. Dan dijelaskan bagaimana watak orang-orang Yahudi dan orang Bani Israel itu sesungguhnya punya watak seperti apa. Untuk selanjutnya, berdasarkan terjemahan Quran surat Al-Baqarah yang sudah kita bacakan tadi, dapat disimpulkan dan dirinci kandungannya sebagai berikut. 1. Allah Subhanahu wa taala sudah merencanakan penciptaan manusia sebagai khalifah di muka bumi dan rencana tersebut disampaikan kepada malaikat. Kemudian malaikat menyaksikan kemampuan manusia untuk memegang amanah yang diberikan kepada Allah. Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu yaitu menjadi khalifah di muka bumi. Tetapi Allah yakin bahwa manusia mampu melaksanakannya karena Allah telah memberi bekal yaitu akal dan hati nurani. Yang ketiga, tugas manusia sebagai khalifah adalah menjaga. Ini yang perlu kita pelajari yaitu menjaga, melestarikan, memanfaatkan dan menjadikan bumi menjadi lebih
baik atau lebih makmur. Slide selanjutnya adalah Quran Surat Ad-Dariyat 56. Lafal dan terjemahnya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepadaku. Artinya beribadah kepada Allah. Ini dasarnya. Jadi tujuan kita diciptakan oleh Allah dan jin juga diciptakan oleh Allah itu untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Selanjutnya, kaitan dengan arti perkata, bama itu artinya dan tidak. Khalaqtu, aku ciptakan al-jinna, yaitu jin, wal insa, dan manusia. Illa, kecuali liya'budun untuk beribadah kepadaku. Dan ada penerapan di hukum-hukum tajwid di Quran Surat Ad-Dariyat ayat 56. Wama. Ini hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Kemudian keterangannya apa? Huruf berfathah ma bertemu dengan huruf mad atau alif berbunyi ma dibaca panjang 2 harokat. Khalaqtul jinna. Alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah bertemu dengan huruf jim. Alif lam dibaca jelas. Kemudian al-jinna, gunnah. Nun bertasdid. Huruf nun dibaca dengung ini. Nah, itu yang dinamakan bertasdid dan ditahan selama 2 harokat. Al-insya. Ikhfa. Nun mati atau nun sukun bertemu dengan huruf sin. Huruf nun dibaca samar-samar sembunyi atau sekaligus persiapan masuk ke huruf selanjutnya. Nah, kandungan ayatnya apa? Kandungan surat Ad-Dariyat ayat 56. Manusia adalah satu. Tujuan Allah menciptakan jin dan untuk beribadah kepadanya. Ibadah ini harus dilakukan dengan penuh ketaatan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. B. Segala sesuatu yang bernilai baik menurut pandangan Allah disebut ibadah. Allah telah mengutus para rasulnya untuk mengajarkan melalui kitab-kitab yang diturunkan Allah. Tentang apa? Tentang cara ibadah yang baik dan benar. Ibadah artinya taat atau tunduk dan menurut Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya serta bertanggung jawab dengan tujuan penciptaan itu. Tugas utama manusia hidup di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang dilakukan manusia harus diniatkan untuk beribadah karena Allah Ta'ala. Tuh. Kemudian contoh perilaku yang menggambarkan Quran Surat Ad-Dariyat ayat 56 selalu mengingatkan bahwa tugas utama manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, semua aktivitas manusia yang dilakukan semestinya tidak dilakukan selain karena Allah Subhanahu wa taala. Semua pekerjaan yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala akan terasa mudah dan ringan. Untuk selanjutnya adalah Quran Surat An-Nahl ayat 78. Kita bacakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tazkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan Dia, yaitu Allah, memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Di dalam Quran Surat An-Nahl 78 ini, kita punya hati, punya pendengaran, punya penglihatan. Itu apa? Untuk masuknya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga diharapkan kita dari hidayah itu masuk lewat 3 pintu itu. Pintu apa? Pendengaran, ketika kita memang senantiasa memperhatikan mendengarkan. Penglihatan, itu juga senantiasa kita memperhatikan dengan penglihatan. Dan hati, ini yang terpokok, karena ini nggak kelihatan, sehingga apapun yang ada dinamakan unsur daripada masuknya hidayah Allah kepada kita. Melalui itu maka kita harus bersyukur kepada Allah. Dan surat An-Nahl terdiri di atas 128 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah.
An-Nahl artinya apa? Lebah. Karena di dalamnya terdapat firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada lebah. Surat yang ayat yang kemudian lafaz per ayatnya adalah wallah, dan Allah akhrajakum mengeluarkan kamu mim butuni dari perut ummahatikum ibu dalam keadaan la ta'lamuna tidak mengetahui syai'an apapun wa ja'ala lakum dan dia memberi kamu as-sam'a pendengaran wal absara penglihatan wal afidah dan hati la'alakum taskurun agar kalian. Nah, kandungan surat An-Nahl tadi, Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan manusia dari perut ibunya dan memberi karunia berupa pendengaran, penglihatan, akal, dan kalbu. Manusia harus bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya yang telah diberikan kepada manusia. Manusia dilarang bersikap sombong karena ilmunya, sebab pada waktu dilahirkan manusia itu tidak tahu apa-apa, tidak mempunyai ilmu sedikit pun. Dan ilmu yang dimiliki sekarang tidak berapa jika dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu